Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Haryanti, NIM 1927042021. Dan teman kelompok saya yaitu Dewi Lestari. Kami akan membahas mengenai hakikat kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak dididik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar yang berhubungan perkembangan atau developmental learning disabilities. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektual. Jenis yang kedua yaitu undershare. Konsep undershare lebih berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Seseorang dalam melakukan kegiatan banyak berkaitan dengan kemampuan yang ia miliki. Kemampuan tinggi, maka cenderung prestasi seseorang akan lebih tinggi pula. Yang ketiga adalah slow learner. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan kelompok siswa yang lain dan memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 1927042022. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang hakikat kesulitan belajar yang telah dijelaskan oleh teman saya. Faktor penyebab kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua faktor. Satu, faktor internal siswa, yaitu hal-hal yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar siswa. Faktor ini meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, seperti lingkungan keluarga, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat, misalnya wilayah kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, faktor sekolah, misalnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Karakteristik siswa berkesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar itu memiliki hambatan-hambatan sehingga menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh guru dan orang lain. Adapun gejala-gejala pertanda adanya kesulitan belajar siswa adalah: yang pertama, menunjukkan prestasi rendah yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Contoh, seorang anak berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh dan pemurung. Yang keempat, siswa yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Cara mengatasi kesulitan belajar. Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengatasi kesulitan belajar adalah: 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan penyebab kesulitan belajar. Diperlukan banyak informasi
Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut selanjutnya diadakan pengolahan data secara cermat. Dalam pengolahan data, hal yang perlu ditempuh yaitu identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes, menarik kesimpulan. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentu dari hasil pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak, berat dan ringannya. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar. Keputusan mengenai faktor-faktor utama penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, prognosis. Prognosis artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalahnya. Yang kelima, treatment atau perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya adalah memberi bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disesuaikan pada tahap prognosis tersebut. Contoh treatment atau perlakuan yang dapat diberikan yaitu bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Jika treatment yang diberikan tidak berhasil, maka diadakan pengecekan kembali. Alat yang digunakan untuk evaluasi dapat berupa tes prestasi belajar.